Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih waris. Walaupun kita sudah tahu di sesi sebelumnya hukum belajar fikih waris tidak sampai di level fardu ain, tapi hukum belajar fikih waris hanya sampai di level apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau di Karangwaru ini sudah ada yang ngerti fikih waris, maka gugur dosa kita. Tapi kalau di Karangwaru ini tidak ada, ya masih gampang cari di desa sebelah, cari di kampung sebelah, dan masih bisa juga. Maka semoga dengan kita belajar, kita juga mendapat tambahan pahala dari Allah. Namun yang perlu diingat, mengamalkan fikih waris hukumnya adalah fardu ain. Baik, di sesi kali ini kita akan lanjutkan. Judulnya mungkin kemarin agak gimana gitu ya, berapa bagian warisan saya gitu. Sebenarnya kalau bicara bagian, Allah yang langsung menentukan, maka secara umum itu terbagi menjadi dua. Bagiannya ahli waris itu ada yang sifatnya far dan ada yang sifatnya taksib. Far itu artinya ditentukan porsinya, dan taksib itu adalah tidak ditentukan berapa porsinya. Ada dua kemungkinan itu saja. Masih ingat materi kita sebelumnya mengenai 25 daftar ahli waris? Masih ingat? Atau masih ada catatannya? Kalau nggak ingat, catatannya masih ada. Jadi nanti ahli waris yang laki yang 15 dan ahli waris yang perempuan yang 10 itu nanti kita akan cek berapa sebenarnya bagian mereka. Nah, itu arahnya ke sana. Maka ingat-ingat yang 15 ini siapa, yang 10 siapa. Atau ini kadang yang taksib, bahasa lainnya kadang disebut dengan sisa. Kenapa? Karena tidak ditentukan berapa porsinya. Nah, yang namanya sisa mestinya setelah orang-orang di kelompok far mengambil bagian. Jadi begini alurnya, dari kiri geser ke kanan. Kalau bagian orang-orang yang di kelompok satu sudah diberikan dan ternyata masih ada sisa, barulah diberikan kepada orang yang mendapatkan taksib. Nah, orang-orang di kelompok satu itu istilahnya nanti disebut dengan ashabul furud. Sedangkan orang-orang di sini adalah orang yang mendapatkan al-soba atau yang mendapatkan sisa.
nanti kita memberikan bagian kepada orang yang mendapatkan sisa, kalau yang mendapatkan far ini belum kita selesaikan, maka ini harus diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, baru bisa. Poin berikutnya, orang-orang yang ada di kelompok far atau ashabul furud atau yang mendapatkan porsi waris tertentu, ini umumnya perempuan. Biasanya perempuan. Dan yang di sini biasanya laki-laki. Walaupun ada kondisi tertentu perempuan mendapatkan sisa, itu mungkin. Walaupun di kondisi tertentu ada laki-laki mendapatkan far, itu bisa. Apa contohnya? Laki-laki tapi kok mendapatkan far, misalnya suami. Jadi ini bisa nyebrang dia. Aslinya kalau perempuan, titik nolnya perempuan itu adalah far. Tapi kondisi asli ini bisa berubah, dia menjadi taksib pada kondisi tertentu. Ini yang perempuan. Yang laki itu titik nolnya justru far. Kondisi aslinya, itu taksib. Tapi nanti dia bisa berubah menjadi titik satu, mendapatkan waris dengan cara far. Itu ada. Contohnya apa yang di sini? Contohnya suami. Suami itu nggak mungkin mendapat sisa harta, nggak mungkin. Lah tapi dia laki. Harusnya kan kalau laki-laki kondisi asalnya defaultnya itu dapatnya sisa. Iya, ada laki-laki yang dia itu mendapatkannya far. Makanya nanti suami berapa bagian warisnya? Cuman 1 dari 2. Kalau nggak dapat 1/4, dia dapatnya setengah. Nggak ada ceritanya suami itu dapat sisa, itu nggak ada. Kemudian istri misalkan, berarti kalau istri itu kita secara otomatis gitu ya, di kepala kita istri itu kan perempuan. Baik, berarti dia mestinya kondisinya itu ada di titik nolnya, karena perempuan itu biasanya adalah far. Oke, berarti istri berapa? Dia mesti ada di bagiannya far, karena dia perempuan. Nah, itu angka dasar dulu yang kita perlu pahami. Bagian waris cuma ada 2 kemungkinan, mendapatkan porsi tertentu atau mendapatkan sisa. Itu bagian pertama. Bagian kedua tadi adalah orang-orang di kelompok sisa itu bisa mendapat bagian kalau di kelompok farnya sudah diselesaikan. Gitu ya. Kalau sisa itu kan yang untungnya sisa. Nah, nanti begini lagi, muncul pertimbangan lain. Lebih enak mana, di kelompok 1 atau kelompok 2? Kira-kira. Nah, orang yang dengan profesinya karyawan lebih pilih nomor 1. Kenapa? Pasti. Ya Bu, kenapa ada yang menjadi PNS? Kenapa ada yang menjadi karyawan? Karena sudah pasti tiap bulan gajian. Tapi kecil nggak apa-apa, yang penting pasti. Saya milih kelompok 1. Ada nggak yang senang di kelompok 2? Ya ada. Cuman karena ini bukan profesi yang bisa dipilih, yang nentuin Allah, ya sudah, kita nggak bisa pilih-pilih. Dan nanti kalau dilihat mana yang lebih banyak, jawabannya tergantung. 3 kemungkinan akan terbuka. Pertama, taksib itu bisa dia sama dengan far. Apa contohnya? Misalkan kalau yang wafat misalnya
perempuan. Kemudian dia punya anak. Anaknya kalau yang taksib sama dengan far begini, perempuan punya suami tapi tidak punya anak, dia punya saudara laki. Dan kalau yang wafat ibu ini, maka suaminya dapat berapa? Setengah. Sisanya berapa? Setengah. Dikasih ke siapa? Ke saudara laki. Maka pada kondisi ini taksib sama dengan far. Bagian sisa dengan bagian suami sama. Di kondisi tertentu kadang yang mendapatkan sisa. Jadi taksib itu artinya sisa. Itu kadang persamaan matematikanya jadi begini, lebih kecil dari far. Apa contohnya? Misalkan di sini dia punya anak perempuan 2. Berarti suaminya jadi berapa dapatnya? Seperempat. Karena yang wafat punya anak. Anak perempuan berdua 2/3. Sisanya kasihkan ke sini. Di situ ada pecahan berapa? Seperempat. Kemudian 2/3. Itu kalau disamakan ke induknya, ketemunya di berapa? 12. Berarti seperempat dari 12 3. 2/3 dari 12 berapa? 8. Itu kalau dijumlahkan baru 11/12. Sisanya berapa? 1/12. 1/12 kalau kita bandingkan dengan yang tadi, berarti sisa 1/12 ini untuk siapa tadi? Saudara laki. Suaminya dapat berapa? Suaminya tadi dapatnya 3/12, benar ya? Karena seperempat. Kemudian masing-masing anak perempuannya dapat berapa? 8 dibagi 2, masing-masing 4/12. Pada kondisi ini taksib yang mendapatkan sisa lebih kecil dari yang mendapatkan far. Sisanya berapa? 1/12. Nah, nanti sebaliknya ada yang dia mendapatkan taksib tapi lebih gede dari yang mendapatkan far. Taksib atau sisa harta lebih besar dibandingkan jumlah porsi tertentu. Contohnya apa? Ini yang suka bikin ibu-ibu uring-uringan. Nah, itu. Nah, suaminya wafat, tidak punya anak, tapi punya saudara laki. Nah, begini. Ini ibu-ibu muring-muring. Kenapa? Karena tadi istri pada kondisi yang wafat tidak punya anak dapatnya berapa? Seperempat. Sisanya berapa? 3/4. Seperempat itu 25%, 3/4 itu 75%. Muring-muring nggak kira-kira? Muring-muring. Kenapa? Lah yang selama ini nemeni suami itu ya saya. Suami itu kalau meriang yang merawat ya saya. Yang banyak doain itu tiap habis sholat itu ya saya. Kok saya cuma dapat seperempat? Nah itu gimana kira-kira? Ya begitu, yang ngatur Allah.
Mau gimana? Dia jangan protes sama saya, lawong saya cuma nyampein. Kalau ibu mau protes, yang ibu protes adalah surat An-Nisa ayat 12. Ini yang ibu protes. Nah, itu. Karena yang menyebutkan langsung adalah Allah. Jadi walahunna rubu, itu ya. Oke, kemudian sebenarnya materi kita hari ini itu mau menyelesaikan yang ini, Bu, yang fard dulu. Di dalam Al-Quran atau di dalam pembahasan waris, angka tertentu yang disebutkan porsinya itu cuma ada 6. Yaitu 6 itu apa saja pecahannya? Ada setengah, ada seperempat, ada seperlapan, ada sepertiga, ada 2/3, dan ada seperenam. Nah, cuman itu aja. Ini nanti yang berhak dapat setengah itu 5 orang, yang berhak dapat seperempat itu 2 orang, yang berhak dapat seperlapan itu cuma 1 orang, yang berhak dapat sepertiga itu 2 orang, yang berhak dapat 2/3 itu 4 orang, yang berhak dapat seperenam itu 8 orang. Jadi 5, 2, 1, 2, 4, 8. Ingat-ingat angka itu ya. Ini bukan nomor HP, tapi maksudnya untuk menghafal 5, 2, 1, 2, 4, 8 dan minimal itu nanti ibu begitu pulang itu bisa cerita, saya tuh udah belajar fikih waris. Oke, dapatnya apa? Saya dapat ayat waris An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 176. 5 ayat waris saya udah tahu. Isinya apa? Oh, enggak hafal saya. Tak buka dulu mushaf. Ya enggak apa-apa, minimal 5 ayat ini enggak hilang. Kemudian bisa cerita, bagian waris itu cuma 2. Kalau nggak dapat sisa, ya dapat porsi tertentu. Nah, porsi tertentu itu cuma ada 6, nggak ada yang ke-7. Yang ke-6 itu apa? Ibu sudah hafal. Setengah, seperempat, seperlapan. Ini yang kepalanya bermain di kepala 2 kan? 2, 4, 8. Sisanya yang 3 lagi itu bermain di kelipatan 3. Sepertiga, 2/3, seper-6. Udah. Terus yang dapat 1/8 berapa? Cuma 1 orang. Oke. Yang dapat 1/3 cuma 2 orang. Yang dapat 1/6 ada 8 orang di situ. Terus ibu ditanya lagi siapa aja isi orangnya. Nah, itu nanti. Yang penting saya tahu gitu. Yang penting saya tahu 1/4 itu cuma ada 2 orang yang punya kemungkinan dapat 1/4. Nah, karena yang 1/8 paling dikit ini saya tulis istri. Nah, kan lumayan Bu, selesai satu dari berapa? Nah, sudah. Istri dapat 1/8 kapan? Kalau yang wafat tidak ada anak atau cucu. Nah, bisa kalau yang wafat ada anak, maaf, kalau yang wafat punya anak, ada atau punya atau cucu. Dan ingat, cucu itu artinya anak-anak dari anak laki. Walaupun ibu punya cucu, anak-anak dari anak perempuan, ya, itu cucu, tapi itu tidak disebut ahli waris. Sudah selesai yang 1/8. Kita lanjut ya. Mau yang mana Bu? Bebas. Mau yang banyak dulu apa yang dikit? Yang dikit berarti berapa? Antara 1/4 sama 1/3. Yang dikit itu maksudnya gimana? Dikit jumlah orangnya apa dikit bagiannya? Dikit jumlah orangnya. Oke.
dikit jumlah orangnya itu berarti yang seperempat sama sepertiga. Berapa tadi? Seperempat sama sepertiga. Saya takut salah, saya lihat contekannya. Seperempat, nah itu. Seperempat sama sepertiga. Seperempat ini suami istri. Jadi dua orang ini, siapa yang bisa dapat seperempat? Yang dapat seperempat itu kalau enggak suami istri. Kapan suami dapat seperempat? Suami dapat seperempat kalau yang wafat punya anak. Kira-kira kalau dibilang yang wafatnya itu kira-kira siapa? Istrinya, gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau dibilang istri dapat 1/8 pada kondisi yang wafat punya anak. Nggak usah bingung lagi, ini yang wafat siapa ya? Itu pasti suaminya, gitu maksudnya. Jadi itu biar nggak kepanjangan nulisnya kalau suami yang wafat. Tapi ini yang wafat itu pasti itu istrinya. Nah sebaliknya kalau suami dapat seperempat, itu pada kondisi apa? Pada kondisi ini saya turunkan aja, istrinya tulis dulu nanti di sini. Yang wafat punya anak atau cucu. Kemudian istri, kapan istri dapat seperempat? Ini kondisinya yang wafat tidak punya anak atau cucu. Nanti kalau ada kasus begini misalkan ya, ibu-ibu ditinggal wafat oleh suaminya. Nah dia sempat punya anak, misalkan biar gampang satu aja, laki-laki. Anaknya ini sudah nikah, kemudian anaknya ini punya anak, gitu ya. Nah, di sini anggap sepasang, ada laki, ada perempuan. Dan ini saya kasih tanda silang, artinya sudah wafat ini. Nah, kemudian yang menjadi mayitnya siapa? Ini. Pertanyaannya, ibu-ibu di sini dapat berapa? Seperempat atau seperempat? Anaknya masih ada enggak? Anaknya masih ada enggak? Anggap si anak ini wafat 2020. Si bapak ini wafatnya 2024. Pada saat 2024 mereka punya anak enggak? Enggak. Jadi patokannya punya anak atau tidak itu adalah hidup atau tidak. Kalau dibilang iya punya anak tapi sudah meninggal, itu tidak kita masuk dalam pembahasan waris. Yang dimasukkan dalam pembahasan waris adalah saat si orang ini wafat, anaknya hidup enggak? Oke, anaknya sudah meninggal, berarti kalau gitu istrinya dapat seperempat dong. Salah. Karena apa? Karena tadi dia masih punya cucu yang hidup. Ini cucu dari siapa? Dari anak laki. Cucu dari anak laki itu ahli waris, dan itu tetap disebut turunan. Sehingga mohon maaf ibu dapatnya tetap seperberapa? 1/8. Itu maksud dari statement tidak punya anak atau cucu. Sehingga ada kondisi tertentu anaknya sudah nggak ada, benar variabel itu, tapi cucunya ada. Nah kalau misalkan ininya nggak ada sama sekali, nah bisa dia seperempat, gitu ya. Kemudian selesai yang seperempat, selesai yang seperempat, kita geser yang berapa lagi? Sepertiga. Ini selesai.
Kita geser yang sepertiga, yang isinya juga 2 orang. Siapa aja yang 2 orang ini kira-kira gitu ya. Sepertiga kita lihat sumun, kemudian sulusain, sulus itu al-um dan ikhwah likum. Nah, yang sepertiga itu adalah cuma 2. Ingat ya, yang biar gampang, yang seperempat itu 2 sih, tapi dia jalurnya samping ini, partner, pasangan. Kalau yang sepertiga 2 orang juga, cuma ini isinya ada atas gitu ya, ibu dan saudara laki. Nah, ini gimana caranya kita ketumpuk-tumpuk ya? Kita pindah sini ya. Oke. Ibu. Nah, ini. Ibu, kapan dia dapat sepertiga kira-kira? Kapan dapat sepertiga? Ibu dapat sepertiga itu kalau tidak ada anak atau cucu dan saudara cuma 1. Saudara itu siapa? Saudaranya mayit. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau misalkan begini, yang wafat laki-laki, ya, dia masih punya, ibunya masih hidup ini. Nah, kalau begini, dia punya saudara laki, misalnya, atau saudari perempuan. Ibu dapat berapa? Ibu dapat sepertiga. Kenapa? Karena dia tidak punya anak, tidak punya cucu, dan jumlah saudara cuma 1. Tapi begitu saudaranya ditambah ini, saudara itu bisa kandung, bisa seayah, bisa seibu. Jadi kalau misalkan ini yang punya bapak, tapi bapaknya itu istrinya nggak cuma 1. Misalnya nikah dengan istri pertama meninggal, terus bapak nikah lagi dengan istri kedua. Jadi dari istri pertama punya anak, meninggal istri pertamanya, nikah dengan istri kedua, meninggal istri keduanya punya anak, nikah dengan istri ketiga. Ibu kita itu istri ketiganya bapak. Nah itu cek-cek itu saudara, kita punya saudara saudari sebapak karena bapak kita sama, cuman ibu kita. Nah begitu misalkan ini kita geser 2 saudaranya, ibu tidak bisa dapat sepertiga. Ibu dapat berapa? 1/6 nanti. Itu. Jadi kalau mau tahu ibu dapat sepertiga pada kondisi apa? Pada kondisi seperti ini petanya, gambarnya. Saudaranya cuma 1, bisa laki, bisa perempuan. Ini ibunya nanti, ini yang wafat. Istrinya tadi dapat berapa? 1/4 karena nggak ada anak, ibunya 1/3, sisanya ke sini. Itu dari mana? Ya semuanya angka-angka itu tadi sebenarnya dari Al-Quran. Allah yang sebutkan secara langsung di sini di An-Nisa ayat 11 mengenai ibu itu dia mulai bicara, Allah sebutkan di baris ke-5 dari bawah ya, baris nomor 5 dari bawah yang saya stabilo warna merah. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5 wali abawai. Nah itu bunyi ayatnya. Wali abawai kata Allah untuk ayah dan ibu likuli wahid masing-masingnya 1/6 kalau memang punya anak. Fa illam yakul lahu walad, kalau yang wafat tidak punya anak, hanya ada ayahnya, ibunya, al-um as-sulus, fali ummi sulus, 1/3. Habis itu Allah lanjutkan lagi, fa in kana lahu ikhwah, tapi gitu ya, yang wafat tidak punya anak, ternyata saudaranya lebih dari 1. Fa in kana lahu ikhwah fali ummi sulus. Mohon maaf, ibu tidak jadi 1/3, ibu tetap 1/6 dulu ya, gitu kira-kira.
Itu dasarnya. Jadi kalau ada yang protes, ada yang bantah, itu dia tidak sedang protes, tidak sedang bantah ustaz, kiai, tuan guru, bukan. Dia sedang bantah Allah. Karena Allah yang bilang, yang ngatur ini langsung Allah. Nah, itu ibu. Jadi yang bisa dapat 1/3, yang pertama siapa? Ibu, gitu ya. Ini saya kasih nomor, ini 1, ini cuma 1, ini ada 2. Oke, satu lagi siapa? Satu lagi yang bisa dapat 1/3 itu adalah namanya saudara-saudari seibu. Jadi masih ada kata-kata ibunya ya, saudara atau saudari seibu. Seibu itu artinya sama mayit dia satu ibu, cuman beda bapak. Mungkin nggak? Ini bukan berarti ibu-ibunya poliandri, enggak ya. Cuman misalkan dia dengan suami sebelumnya cerai, punya anak, nikah lagi, atau dengan suami sebelumnya suaminya sudah wafat, dia nikah lagi dan punya anak. Itu maksud saudara-saudari seibu. Nah, kapan saudara-saudari seibu dapat 1/6? Ini kalau 1 orang. Kalau lebih dari 1, maka dapatnya nggak mungkin 1/6, nanti jadinya seperti 2/3. Nanti kita lihat ayatnya. As-sulus itu al-ikhwah lil-um. Nah, syarat-syaratnya sebenarnya banyak ya. Kapan saudari seibu itu bisa dapat? Dia dapat 1/6. Sulus itu adalah ketika 2 atau lebih. Jadi kita masih bicara di sini. Yang ini tadi kalau 2 orang atau lebih. Saya salah. Jadi ini jumlahnya ikhwalukum, saudara-saudari seibu, dia dapat 1/3 kalau 2 orang atau lebih. Nah, saya salah. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 12. Jadi dalilnya itu di An-Nisa ayat 12 di sini. Di baris nomor 3 yang biru, yang biru. Biru itu baris nomor 3 ke atas, dari bawahnya 1, 2, 3. Sebenarnya mulainya dari baris nomor 5. Tapi di sini disebutkan oleh Allah fa'inkan aksar min zalik. Kalau saudara-saudari seibu lebih banyak jumlahnya dari 1, fahum syuroka, kongsi mereka fisulus pada 1/3 harta. Itu dasarnya kenapa muncul angka 1/3. Dan kalau detailnya saudara-saudari seibu baru bisa dia dapat. Tadi kan jumlahnya apa? Isnain fa'aksa, lebih dari 1. Syarat kedua, mayitnya tidak punya anak, tidak punya cucu. Jadi dia bisa dapat ini. Walaupun ada 2 orang, tapi cek lagi. Kita cek lagi jumlahnya. Kamu punya, yang wafat punya anak sama cucu enggak? Gitu. Di 2 orang atau lebih, kemudian tidak ada anak atau cucu. Kalau yang wafat masih punya anak, yang wafat ada cucu, mohon maaf, saudara-saudari seibu enggak dapat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu adalah tidak ada ayah atau kakek. Itu jalur atas. Ada mul asl al waris. Jadi di sini tidak ada ayah, tidak ada kakek. Baru bisa saudara-saudari seibu dapat. Tidak ada ayah atau kakek. Artinya kalau ada ayah, saudara-saudari seibu terhalangi, ada kakek, saudara-saudari seibu terhalangi. Sudah selesai yang 1/3. Jadi intinya yang 1/3 itu cuma ada berapa? 2.
Mau lanjut yang mana kira-kira? Ini dulu bisa ditangkap, bisa dipegang ini? Masih bisa diikuti. Mau yang mana sekarang? Mulai masuk yang banyak. Yang banyak itu ada 4, ada 5, ada 8. Mau mana dulu? 4. Nah, saya kasih bocoran ya. Yang 4 sama 5 itu komponennya mirip, cuman dibedakan 1 orang. Mereka ini isinya mirip, cuman bedanya ada 1 aja yang beda di sini. Makanya yang di sini angkanya jadi 5, gitu. Aslinya sama itu, isinya setengah dengan sepertiga. Di 4 itemnya sama, yang 1 beda. Nah, ini saya kasih contoh. Biasanya ibu kalau beli martabak itu, dan Pak, saya mau beli martabak. Iya, yang berapa? Ibu mau telur 3 atau telur 4? Nah, ini berarti ganti aja. Ibu mau telur 4 atau telur 5? Isinya sama apa beda? Sama, cuma beda telur 1 aja. Atau apalagi, ini antara yang ori sama yang keju, apa bedanya? Toppingnya top. Nah, itulah kira-kira gitu ya. Itu untuk pendekatan saja. Sekarang kita lihat siapa orang-orang di setengah dan di 2/3. Kita mulai dari yang setengah dulu ya Bu ya, yang banyak. Atau mulai dari 2/3 dulu? 2/3, baiklah. Kita mulai dari 2/3. Jadi yang 2/3 itu ada 4. Siapa saja mereka? Anak perempuannya anak laki, saudari perempuan kandung, dan saudari perempuan seayah. Oke, saya turunkan ya, saya pisahkan di sini. Karena ini udah kadung rame di atas, kita turun ke bawah. Yang berarti ini 2/3 ya bagiannya 2/3. Isinya itu ada 4 orang yang berhak mendapatkan ini. Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki, yang ketiga ini isinya perempuan semua, karena memang tadi kaidah dasarnya yang mendapatkan fard itu mesti perempuan, yaitu adalah saudari perempuan kandung ya. Saudari perempuan kandung. Yang keempat saudari perempuan seayah, gitu. Baik, kapan anak perempuan bisa dapat 2/3? Itu jadi PR-nya. Anak perempuan dapat 2/3 itu kondisinya 1 lebih dari 1 orang, artinya 2 atau lebih. Kemudian tidak ada anak laki. Jadi kalau seseorang wafat, dia cuma punya anak perempuan dan anak perempuannya lebih dari 1, dia tidak ada anak laki, anak perempuan 2/3. Seperti kasus yang tadi kita contohkan, di mana tadi ini, pada kasus ini anak perempuan dapat 2/3. Kenapa? Tidak ada anak laki, jumlah dia lebih dari 1. Dan ini berdasarkan firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 11. Oke, sekarang kita geser yang sini ya. Dan ini tadi tidak ada anak laki, kemudian juga 2 atau lebih. Sekarang anak perempuan dari anak laki. Kapan dia dapat 2/3? Anak perempuan dari anak laki dapat 2/3. Berarti ini levelnya apa? Anak perempuan dari anak laki, cucu. Ini lebih dari 1 orang.
Kemudian tidak ada cucu laki, gitu ya. Cucu laki, tapi saya tulisnya tetap pakai bahasa mentahnya. Ini bahasa mentah, tidak ada anak laki dari anak laki. Bahasa mentah itu dia lebih panjang, ribet, tapi itu menutup pertanyaan. Jadi kalau saya tulis nanti tidak ada cucu laki, nanti akan ada yang bertanya, kalau yang wafat punya anak perempuan, terus anak perempuannya punya anak laki gimana? Nah itu kan muncul pertanyaan itu. Maka untuk menutup munculnya pertanyaan ini langsung ditulis mentahannya. Nggak ada anak laki dari anak laki. Terus kalau anak laki dari anak perempuan itu tidak dibahas, gitu. Jadi nggak akan muncul pertanyaan tadi, karena bahasanya bahasa mentah. Memang agak ribet. Dan kemudian gitu ya, tadi ada muasib sudah, lalu tidak ada isna fa'aksar sudah, kemudian ada far'il waris wa huwa al-ibn. Nah, ini yang penting, yang krusial ada di bagian ini, yaitu tidak ada anak laki. Tidak ada anak laki. Kalau mayit, kalau yang wafat masih punya anak laki, berarti anak perempuan dari anak laki gak mungkin dapat waris. Ini yang dikunci. Dan bagian ini yang suka di skip ada. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasus. Kalau yang tadi ini saya ganti perempuannya. Berarti dia punya berapa? 2 cucu perempuan. Berapa bagiannya? Ini berhak dia dapat 2/3. Kenapa 2/3? Syarat pertama, jumlahnya lebih dari 1. Syarat kedua, jumlahnya berapa? Syarat kedua tidak ada ini anak laki dari anak laki. Oke, syarat ketiga tidak ada anak laki. Kalau misalkan saya munculkan variabel lain di sini, si bapak yang wafat 2024 dia punya anak lakinya 2, 1 masih hidup. Sini, ini nggak dapat. Ini nggak dapat. Kalau variabel ini ada. Paham? Jadi syaratnya kamu anak perempuan dari anak laki atau cucu itu bisa dapat. Ini syarat ini harus diperhatikan, tidak ada anak lakinya mayit yang hidup saat mayit wafat. Kalau dia anak perempuan, anggap misalnya si bapak yang wafat 2024 itu anaknya 2, 1 laki 1 perempuan. Yang laki udah tinggal 2020. Nah, dia sisa punya anak perempuan. Berarti ini saya buat perempuan. Nah, kalau di sini ada anak perempuan 1, ini tidak terhalangi mutlak yang si cucu perempuan. Nanti dia masih ada kemungkinan untuk mendapatkan 1/6. Makanya nanti kenapa di 1/6 itu banyak. Tapi kalau yang ininya laki nih, nah misalkan anaknya 3, 1 perempuan 2 laki, di sini ada laki. Nah sudah, yang ini nggak dapat. Saya mewakili bapak saya yang 2020 misalkan gitu ya. Si anak perempuan ini protes. Biasanya yang protes bukan anak perempuan, yang protes ini. Yang protes itu biasanya ini. Ya, yang protes ini. Waktu si bapak mertuanya meninggal, dia datang. Suami saya yang wafat 2020 harus dapat waris, kata dia. Kenapa, Bu? Lah kan suami saya anaknya bapak yang wafat 2024 ini. Iya, paham.
Tapi kan suamiku sudah meninggal 2020. Iya, saya mewakili suami, pokoknya suami harus dianggap ada. Nanti akan kacau fikih warisnya jika yang sudah wafat dianggap hidup. Ya, mungkin kacau, sangat mungkin untuk kacau. Nanti akhirnya si ibu ini ngomong juga, ibu yang seperlapan ini bapak mertua saya ini yang meninggal dulu 2000 berapa, tolong dianggap hidup juga. Kenapa? Supaya saya dapat. Angel dong. Makanya sudah meninggal sudah, anggap dia meninggal, nggak usah dianggap hidup. Nah, teorinya mudah, prakteknya nggak mudah. Akhirnya apa? Si ibu ini nanti kalau dia berbicara atas nama dia, kan agak sulit tuh masuk ke keluarga karena dia dianggap menantu. Nah, inilah akan disuruh maju ini nanti, kan gitu. Ibu-ibu ini kan strateginya bagus. Nah, dia buat kamu tuh sok masuk di sini, gitu. Suruh anaknya yang masuk. Dua tenang. Baik, sampai mana tadi? Anak perempuan dan anak laki sudah. Sekarang saudari perempuan kandung. Kapan saudari perempuan kandung bisa dapat dia 2/3? Dia bisa dapat 2/3 kalau itu ya, kalau lebih dari satu orang. Yang kedua, tidak ada saudara laki. Kalau mayitnya punya saudara laki, maka nggak berhak. Kemudian tidak ada anak laki. Nah, kalau ada anak laki, tidak tertutup itu saudari perempuan. Dan kemudian tidak ada ayah atau kakek. Nah, ini anak laki atau gitu ya, cucu laki. Jadi dia itu far'ul waris az-zakar. Jadi kalau nanti ada item-item ini, nggak bisa saudari perempuan dapat. Tapi kalau nggak ada, bisa dia dapat. Kita cek ya, saya validasi lagi. Akhwat asyaqa'iq itu dia 2 atau lebih, oke. Kemudian tidak ada muasib, sudah. Kemudian tidak ada far'ul waris aulad dan dia benar gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah saudari perempuan seayah. Nah, saudari perempuan seayah kapan dia bisa dapat 2/3? Ini kalau lebih dari satu orang. Kemudian tidak ada saudara laki seayah. Kemudian di situ yang seayah ini dia tidak ada, kita cek, tidak ada far'ul waris dan saudara laki kandung. Berarti di sini tidak ada anak laki atau perempuan, dan kemudian tidak ada saudara atau saudari kandung. Kalau masih ada yang kandung, yang seayah, nanti nggak dapat. Kemudian kalau masih ada anak laki atau perempuan yang saudari perempuan seayah, belakang gitu. Tapi kalau misalkan ada seseorang wafat, ibunya udah nggak ada, kemudian dia nggak punya pasangan, kemudian keluarga kandungnya sudah meninggal, sisa apa? Saudara-saudari saya berhak dapat mereka. Itu yang 2/3. Ada pertanyaan? Nanti ada pertanyaannya. Nanti kalau itu bukan pertanyaan 14 ya. Nah, 2/3 ya, selesai. 4 orang itu minimal ibu tahu dulu
empat ibu tahu 4 orang itu isinya siapa aja. Jadi kita tahu 2/3 itu isinya 4 orang. Ada anak perempuan, anak laki, saudari perempuan kandung, dan saudari perempuan seayah. Nah, tadi di awal sudah dikasih bocoran bahwa antara 2/3 sama setengah itu ada kemiripan. Kemiripannya apa? Di 4 orang ini dia sama, cuma sisa 1 yang beda. Siapa kira-kira yang beda? Jawabannya adalah suami. Itu kita lihat ya, setengah ashabun nis. Nah, setengah ini ya. Di bagian setengah itu ada zauj, ini nambah di sini, yaitu suami. Sisanya nomor 2 sampai 5 sama. Albin, anak perempuan, bintu ibn, anak perempuan dari anak laki. Kemudian akh syaqi, itu adalah saudari perempuan. Ini salah ketiknya, harusnya ukhtu syaqiqah. Kemudian nomor 5 itu adalah saya. Jadi bedanya itu cuma di suami untuk yang bagian setengah. Jadi yang setengah itu siapa aja orangnya, kok bisa sampai 5? Ya, jawabannya ada suami. Suami kapan bisa dapat setengah tadi? Yang wafat tidak punya anak. Dan selesai urusan suami. Sekarang sisa yang 4 orang yang sama dengan atas. Siapa yang berikutnya tadi? Anak perempuan. Kapan anak perempuan dapat setengah? Kalau hanya 1 orang. Ibu punya anak perempuan 1 tok, berapa jatahnya? Setengah. Jadi kadang anak perempuan itu bisa nggak dapat sisa atau seluruh harta? Kalau dia sendiri kan bisa. Dan itu Allah yang atur tadi di dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah menyebutkan di baris yang kedua warna pinknya dari atas itu fa'inkunna nisa'an wa in kanat wahidah, baris ketiga, wa in kanat wahidah, kalau anak perempuannya ada 1 tok saja, falahan nisfu, dia punya hak setengah. Jadi angka-angka yang kita sebutkan tadi sebenarnya summary, ringkasan, ekstraksi, intisari dari apa yang Allah sebutkan di sini. Sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Anak perempuan hanya 1 orang, kemudian tidak ada anak laki. Kalau ada anak laki, dia nggak dapat setengah lagi, dia dapat sisa harta. Itulah tadi nyambung dengan pembahasan kita di sini. Yang di sini hukum asalnya perempuan itu dia titik nolnya adalah porsi tertentu. Kalau ada anak perempuan 1 tok, dia kan setengah. Ini hukum asalnya, ahli waris perempuan itu fard. Bisa nggak dia geser di taksib mendapatkan sisa? Bisa. Kalau misalkan anak perempuan ini nanti bersama dengan saudara lakinya, ini mereka mendapatkan sisa harta. Jadi geser dia ke titik 1 yang bukan titik asli. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau basicnya, defaultnya itu adalah di titik 0. Kemudian mana lagi tadi? Suami, kemudian anak perempuan, habis itu siapa? Anak perempuan dari anak laki. Kemudian yang sama kan, karena dia sama dengan ini. Jadi berarti saudari perempuan kandung dan kemudian saudari perempuan seayah. Yang seibu kemana tadi? Yang seibu, karena saudari tadi ada yang kandung, seayah, seibu. Yang seibu tadi sudah masuk di 1/3, oke? Yang seibu itu nanti masuknya di 1/3 dan di 1/6. Ini tadi muncul di sini, yang saudari seibu. Oke, kemudian kapan dia dapat anak perempuan dari anak laki
ini jumlahnya yang paling mendasar, ini jumlahnya adalah hanya satu orang. Ini hanya satu orang. Di sini juga sama, hanya satu orang. Sisanya ibu tambahin yang atas tadi. Paham yang atas ini? Ini kan tadi dia lebih dari satu orang kan? Ya, dia kalau satu dapat setengah. Ini tadi lebih dari satu orang. Itu aja yang diolah. Ini lebih dari satu orang. Ini lebih dari satu orang. Nah, di bagian setengah itu dia hanya satu orang, hanya satu orang, hanya satu orang, hanya satu orang. Tapi syarat-syarat bawahnya umumnya sama. Nah, masih kuat mau tambah yang 1/6? Mau catat dulu boleh, catat dulu. Ini yang punya harta waris mana? Kalau yang nggak ada warisan, itu kalau bukan niatnya cari pahala itu, ngapa juga bahas-bahas begini gitu. Ya. Apalagi yang kalau di keluarganya begitu ngomong waris itu dibilang anak durhaka. Nah itu berat. Kamu ini ibu masih hidup, bapak masih hidup. Sudah, mana lagi? Yang setengah dengan 1/3, dengan 2/3 ya. Setengah dengan 2/3 mereka punya hubungan erat. Jadi 4 item itu sama dia, beda satu saja si suami. Makanya dia nambah jadi 5. Sisanya sama. Jadi supaya kita bisa membaca pola dari komponen-komponen ini. Oke, polanya begitu tadi. Baik. Belum, boleh. Oh ya, ini yang apa? Iya, kalau ada dia tidak segitu. Yang si saudari perempuan seayah itu, kalau saudari perempuan kandung, ya, kalau mayitnya punya anak perempuan, dia masih ada celah untuk dapat, Kalau gitu, nanti ada variabel lain, itu nanti dia akan geser di yang 1/6. Tapi kalau anaknya laki, sudah tutup sudah pintunya. Maka ibu-ibu yang punya anak laki udah biasanya tenang. Kenapa? Udah warisannya nggak melebar. Paling nanti bisa melebar kalau yang wafat punya orang tua. Jadi melebarnya dari orang tua. Bagian orang tua ini meninggal masih bisa geser ke saudara. Nah ini melebarnya di situ. Tapi jangan doain mertuanya cepat tinggal. Baik, ini sudah 931. Mau ditambah materi atau tanya jawab? Nah ini selesai toh. Nah, yang 1/6 8 orang itu PR lah, atau cari sendiri. Baik. Berarti nih kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu sudah selesai 5 dari 6. Benar gak? Nah, ya itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Jangan mikirin yang ini kok aduh belum selesai gitu. Ya fokus 5 dari 6. 5/6 itu berapa persen kira-kira? Udah banyak lah pokoknya gitu. Ya intinya banyak gitu. Saya males pula buka kalkulator, tapi terpaksa saya buka juga biar tahu bahwa ibu itu sudah menyelesaikan 5/6 gitu. 5 dibagi 6 kali 100, nah 83%. Jadi ini totalnya ini dari ujung sampai ujung ini 83,33%. Nah ini sisa satu yang belum, ini 1/6 itu sisa berapa? 16,67%. Nah itu berarti baik. Nanggung satu lagi, tapi ini tidak bisa selesai dalam waktu 5 menit karena ada 8 orang di situ.
Ini habis sampai jam 10. Nah, nggak usah tanya jawab, ya nggak apa-apa. Atau tanya jawab setelah materi. Baik, seperna kalau begitu. Nah, ibu-ibu di depan minta selesaikan, kita selesaikan. Nanti yang ibu-ibu belakang kalau punya pertanyaan, komplain sama yang di depan. Seperna ada 8 orang. Siapa saja yang 8 dari seperenam? Banyak kali ya. Oke. Kita lihat yang seperenam itu Nasus. Ini ya, ada ayah, kemudian ada kakek, kemudian ada ibu, kemudian ada nenek, kemudian ada anak perempuan dari anak laki, kemudian ada saudari seayah, dan kemudian saudara-saudari seibu. Oke, kita urutkan. Yang dapat seperenam jalur atas. Jalur atas itu ada 1 ayah. Kemudian yang nomor 2 kakek. Kakek itu adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Jadi tidak usah ditanya lagi ayahnya ibu dapat nggak? Nggak dapat. Jadi begitu dibunyikan ayahnya ayah, terus ayahnya ibu gimana? Kasihan. Ya nanti banyak kalau kasihan semua masuk nanti. Kemudian ya ini dia kebanyakan jalur atas ya. Yang seperenam itu kebanyakan jalur atas. Ayahnya ayah, kemudian ibu. Nah, ingat ya, ibu muncul di sini. Ibu, kemudian seibu dan 8. Seibu itu 8 orang yang mungkin dapat seperenam. Jadi berarti yang seperenam itu gampangnya banyak jalur atas. Ayahnya ayah, ibunya ibunya ayah, baru geser ke bawah. Nah, perempuan dari anak laki, saudari perempuan saya, saudari perempuan seibu. Gitu ya, saya cek lagi. Ini tadi sudah bintul ibn. Ini tadi perempuan dari anak laki, kemudian saudari seraya. Ini saudari seraya itu bisa dapat seperenam pada saat saudari kandung ambil 2/3. Kemudian yang saudara-saudari itu sudah ya bintul ibn itu juga sama pada saat si anak perempuan mengambil setengah ya. Dia ambil 1/3 sulus al-baraki. Baik, selesai. Ayah kapan dapat seperenam? Ayah dapat seperenam kapan? Saat yang wafat punya anak. Nanti kalau punya anaknya perempuan, ayah itu bisa dapat seperenam sisa. Kalau tidak ada anak laki, ayah bisa dapat sisa. Jadi keliru anggapan di masyarakat kalau ada yang mengatakan bahwa ayahnya mayit, ibunya mayit tidak dapat waris, itu keliru. Jadi sebagian ada yang mengatakan kalau punya anak, orang tua tidak dapat, itu salah. Jadi biasanya kita kalau ada yang kadang kan bahasanya masih pakai bahasa yang lembut gitu ya, bahasa yang lembut itu kurang pas, itu kurang sesuai. Sekarang enggak salah, jadi udah pokoknya salah. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang agak pelan gitu ya, tapi salah. Kenapa salah? Karena Allah bilang dia dapat. Allah yang bilang secara langsung mana di sini. Jadi wa inkana tadi wa abawaini kulli wahidin minhum sudus inkana lahu walad. Karena dua hal itu saling bertentangan. Kalau dua hal saling bertentangan, mesti satunya benar, satunya salah. Kalau Allah bilang
ayahnya dapat, satu bilang ayahnya nggak dapat. Kan ini bertentangan, nggak mungkin dua-duanya benar. Tinggal yang pilih yang benar apa kata Allah, apa kata selain Allah. Baik, sekarang ayahnya ayah, kapan dia bisa dapat 1/6 di sini gitu ya. Nanti kalau tidak ada ayah sebenarnya, kalau ada ayah dia nggak dapat. Jadi ini bisa dia dapat kalau tidak ada ayah. Mungkin nggak ayahnya mayit dengan kakeknya mayit masih ada bersama? Mungkin. Seseorang wafat dan saat dia wafat ayahnya masih hidup, kakeknya masih hidup, maka ayahnya tetap. Ibu, kapan ibu dapat 1/6? Ibu dapat 1/6 tadi kalau ada anak atau cucu, dan ibu dapat 1/6 kalau saudara atau saudari lebih dari 1. Itu 1/6. Kalau tidak ada anak atau cucu, kalau saudara-saudari cuma 1, ibu 1/3, enggak jadi 1/6. Bagaimana dengan ibunya ibu dan ibunya ayah? Nah, mereka ini namanya hanya muncul di 1/6, artinya tidak muncul di 1/3. Jadi nanti ditandai yang namanya tadi sudah muncul, sekarang muncul lagi. Ini baru munculnya sekarang. Artinya nenek itu cuma 1/6. Terus kalau neneknya masih hidup, biasanya yang lebih panjang umurnya kakek atau nenek? Nenek. Jadi bapak-bapak. Iya, serius, nggak tahu. Jadi kalau ada 2 nenek, misalkan datang, ini cucu saya, ya nenek kongsi ya, 1/6 bagi 2, jadi 1/12 sama 1/12. Mereka dapat 1/6. Ini syaratnya bisa dapat begitu kalau tidak ada ibu. Mungkin nggak nenek marah sama ibu? Paham? Kalau masih ada ibu, ini al-jaddah, di sini dikatakan inda adami wujudi al-um. Ibunya mayit udah nggak ada. Kalau ibunya mayit masih ada, ya nenek nggak dapat. Jadi jangan neneknya marah-marah, saya 1/6 terus berarti waris. Nek, ininya dulu ingat gitu loh. Tidak ada ibu, gitu. Jangan nanti mentang-mentang ini cucu saya meninggal, katanya Ustaz bikin waris kemarin nenek 1/6. Nah, di bagian ini neneknya sadar, pas bagian ini tidur. Nah, itu bahaya ini. Kalau ibunya mayit masih ada, nggak dapat, terhalang gitu ya. Kalau ibunya mayit ternyata sudah ada, sudah. Ingat ya, ibu itu tidak ada mantan. Jadi kalau misalkan begini, cerai, nah itu maksud saya. Kalau ternyata ini yang sama bapaknya mayit sekarang bukan ibunya mayit, jadi ibunya sudah cerai dulu, ninggalin bapaknya waktu bapaknya bangkrut misalkan, bapaknya bangkrut, perusahaannya tutup, nah gitu ya. Si istri bilang, Mas, aku ya udah kuat Mas, kalau kayak gini Mas, udah biasa pakai mobil gitu, suruh naik motor yang megah kata dia kan. Nah, bisa. Dia minta cerai gitu kan. Sudah. Habis itu ternyata karena sakit hati ya kan suami ini kan, ini ya kan ditinggal pas susah, sakit hati, semangat lagi dia, kaya lagi gitu kan, nikah dia lagi. Anaknya kan alhamdulillah banyak juga hartanya, ninggal ini dapat. Ibu dia enggak ya, ibu kan cuma 1 kan, ibu nggak mungkin 2 kan? Bapak mungkin 2 enggak juga. Ya sudah, kalau ditanya ini ibunya dia siapa? Yang ini. Nah, tapi kan sudah cerai. Itu mantan istri dia bagi bapak itu mantan istri bapak. Tapi bagi anak bapak yang wafat kan anak bapak, itu ibunya dia. Kamu sudah cerai dulu sama bapak. Sekarang nggak ada mantan ibu. Nah, kira-kira bapaknya
bisa. Tidak rela saya anak saya sama dia. Itulah kacaunya kalau bagi waris pakai perasaan. Laki-laki punya perasaan nggak? Punya juga dia sakit hati dia. Tidak bisa, tidak mau saya. Jangan kasih, jangan. Itu seperti loh punya ibu ini, gitu kan? Nah, ada nenek dia, neneknya misalkan ya, yang hidup neneknya itu dari isi ayah. Nah, misalnya ibunya ibu udah nggak ada, tapi ibunya ayah ada. Wah, si nenek semangat ya kan? Wah, ini cucu saya, dapat saya pernah, kata dia. Bentar nek, sabar. Ini loh, nek ibunya si mayit masih ada, katanya. Si nenek tak terima, itu dulu ninggalkan anak saya itu, kata dia. Nah, secara fikih waris nenek nggak dapat, karena ibunya si mayit masih hidup. Iya, tapi itu bukan menantu saya, itu mantan menantu. Iya, bisa bagi nenek itu mantan menantu. Kalian tuh kita harus sabar-sabar itu. Ya, begitulah kira-kira perdebatannya. Baik, kita lanjut. Anak perempuan dari anak laki. Nah, ini sama ya. Kapan dia dapat seperenam? Ingat ya, tadi anak perempuan dari anak laki sudah muncul 2 kali. Pertama muncul di mana? Ini dia muncul di setengah. Kemudian anak perempuan dari anak laki dia muncul di mana lagi tadi? Di 2/3. Benar gak? Nama ini sudah muncul 2 kali. Sekarang dia muncul lagi di sini. Kapan dia dapat seperenam? Nah, syarat intinya adalah hanya ada 1 anak perempuan. Jadi mayit, kalau mayit hanya punya 1 anak perempuan, jadi begini kondisinya. Kalau yang wafat anaknya begini, misalnya ini laki dan ini anak perempuannya di sini, ini cucunya, dia ada anak perempuan di sini. Nah, ini sudah meninggal duluan, yang tadi misalkan 2020. Terus yang mau kita bahas warisan dari bapak ini yang meninggal 2024. Karena dia hanya punya 1 anak perempuan, ini dapat setengah. Di sini yang perempuan ini bisa dapat seperenam. Gitu. Tadi ingat ya, anak perempuan, jadi bahasanya begini. Anak perempuan itu kan maksimal 2/3, benar kan? Kapan 2/3? Kalau jumlahnya 2 orang atau lebih. Artinya nih bahasanya anak perempuan itu punya slot waris mentok di 2/3, tapi dia baru ngambil 50%. Sisanya yang seperenam kasihkan ke sini. Tapi kalau anak perempuannya 2 begini, ini nggak dapat. Karena yang 2/3 udah diborong, habis, nggak ada slot tersisa lagi. Mohon maaf, kamu nggak dapat. Paham? Atau pusing? Nggak apa-apa. Kalau pusing itu artinya mikir. Yang saya khawatir itu nggak pusing. Itu khawatir saya. Kalau pusingnya itu artinya mikir itu. Kalau nggak pusing, ditengok. Ibu sadar nggak kok dia? Itu kalau pusing itu artinya mikir. Sudah. Itu kira-kira posisinya begini. Sudah. Sekarang saudari perempuan seayah. Nah, cek ya, saudari perempuan seayah tadi sudah muncul 2 kali juga. Benar kan? Ini 1 muncul dari sini, saudari perempuan seayah. Terus dia tadi sudah muncul juga di sini, benar kan? 2 kali dia muncul di 2/3 dan di setengah. Sorry. Nah, sekarang dia muncul di seperenam. Kapan saudari perempuan seayah dapat seperenam? Dia ini nanti duetnya sama sama anak ya. Saya cek. Saudari li'ab, ukhtun li'ab itu ada ilmu asif sudah
kemudian ya ukhtu syaqiqah. Jadi dia tandemannya gitu ya, tandemannya itu sama ukhtu syaqiqah. Nah, kalau seperti ini kondisinya, jadi ada satu saudari perempuan. Nah, ini pasangan dia berpasangan dengan satu saudari perempuan. Sini satu saudari perempuan. Jadi berarti ini yang wafat begini. Nah, dia punya saudari perempuan. Ini mayitnya ya. Dan kemudian dia punya saudari seayah. Ini mayitnya. Kemudian ini kan berarti perempuan kandung ya. Kandung, kemudian ternyata dulu si bapak itu punya istri yang lain. Nah, ini kan seibu seayah nih. Nah, di sini ada istri yang lain dulu. Di sini ada anak perempuan satu. Ini bagi mayit namanya saudari perempuan saya. Anggap ya, kalau mereka mau ribut mungkin gak mau ribut misalkan. Mungkin ya. Anggap aja yang atas sudah gak ada ya. Saya anggap ini gak ada semua yang atas. Ini ada 3 perempuan bisa ribut ini. Siapa di situ? Istri mayit dapat berapa? Kalau nggak ada anak, seperempat. Saudari perempuan dapat berapa? Setengah. Sini dapat berapa? Seperenam. Kira-kira yang nggak terima siapa? Kira-kira dengan melihat pola angka itu, anggap jadi artinya yang ada di sekitar mayit sudah ada istri, kemudian ada siapa lagi? Istrinya terima nggak kira-kira? Kalau ibu ini sebagai istri kira-kira nih membayang-bayangkan aja gitu. Nah, anggap aja hartanya 1 miliar, itu kan ketemu angka itu. Ya, kalau kita coba simulasikan, ya jadi dia ada punya saudari perempuan sama saudari siapa tadi? Seayah. Kira-kira gimana? Kalau seperti itu posisinya, istri ibu sebagai istri terima nggak? Oh, udah belajar bagi waris terima katanya. Masya Allah. Baik. Habis ya materinya atau ada lagi? Saudari si ibu ini kalau apa namanya, jumlahnya 1/6 itu kalau 1 orang. Ini 1 orang. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat. Seperti itu. Wow, selesai materi kita. Ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Dan insya Allah nanti ini udah gak ada lagi yang nanya-nanya ini. Kenapa? Karena sudah paham, sudah tahu bagian waris masing-masing. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan